Bluetooth disconnected. Bakti 162. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak-bapak yang terkasih, setiap hari adalah hari yang mulia bagi kita semua, karena hari-hari itu diciptakan oleh Tuhan Allah sebagai bentuk cinta Tuhan Allah kepada semua makhluk hidup yang Dia ciptakan pada awal permulaan hidup di muka bumi ini. Sang penguasa langit dan bumi, yaitu Tuhan Allah, menciptakan langit dan bumi itu bukan hanya untuk kita manusia, tapi segala makhluk, baik yang berkeriapan di air, kemudian yang terbang di langit, kemudian yang mengembara di muka bumi, dan mungkin yang ada di seluruh alam semesta ini. Maka sebagai orang beriman, sebenarnya kita tidak pantas menanyakan siapakah Tuhan Allah itu lagi. Karena Tuhan Allah itu kita tahu bahwa Dialah Yesus Kristus. Dialah yang telah menjadi manusia, dan Dialah yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia, karena yang bisa menyelamatkan umat manusia itu hanya Tuhan Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Pada hari ini, gereja merayakan hari raya Santo Yohanes Pembaptis, kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, di mana hari raya ini merupakan suatu sukacita bagi seluruh makhluk dan segenap manusia, karena Yohanes Pembaptis dipilih untuk menjadi nabi yang akan menyampaikan tentang kedatangan Mesias. Dan Yohanes Pembaptis ini selisih usianya dengan Yesus 6 bulan. Karena pada saat Bunda Maria mengunjungi Elisabet, saudaranya, anak dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan, dan di situ kita tahu rahmat Allah sungguh luar biasa. Dan kita tahu Imam Zakaria itu mendapat yang namanya sanksi karena ketidakpercayaannya. Jadi dia bisu. Nah, setelah nanti Yohanes Pembaptis itu lahir, tali pengikat lidahnya itu terlepas dan dia berbicara. Dan sebelum dia berbicara, dia menyampaikan nama anaknya adalah Yohanes. Padahal dalam keturunannya itu, ya, tidak ada silsilah, ya, yang bernama Yohanes. Karena menurut keturunan orang Yahudi, mereka harus memberi nama keturunan-keturunannya itu dari nenek moyangnya, supaya mereka mengingatkan terhadap nenek moyangnya agar tidak lupa. Maka wajar bagi orang Yahudi, dia tahu silsilah. Dan kita tahu Injil Matius dimulai dengan silsilah.
Dan itu merupakan suatu bentuk catatan yang sangat terorganisir. Nah, kita tidak tahu, kita yang ada di tempat ini tahu enggak? Ya. Kalau kakek saya tahu namanya, tapi bapaknya kakek saya harus tanya bapak saya, kan begitu. Nah, catatan itu kurang. Tidak tahu kalau orang Tionghoa mungkin punya catatan, ya. Tetapi memang harus dicatat lah, supaya tidak hilang silsilahnya nanti. Diingatkan ke anak-anaknya. Oh, kakekmu ini, nenekmu ini, kan begitu. Kalau tidak dicatat nanti lupa, kan? Jangankan itu nanti. Cucu, cicit saja bisa lupa kali. Cucu masih bisa lah dia cari informasi ke kakeknya misalnya. Nah, maka dari itu mari kita mempersiapkan hari kita. Dengan perayaan ini kita bersyukur bahwa kita bisa hidup dan kita bisa berdoa. Berdoa itu kita harus bersyukur karena banyak orang yang tidak bisa berdoa. Maka supaya layak dan pantas kita beribadat pada hari ini, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Imam Agung Pengantara, dengar doa kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami. Imam Agung Maharahim, ampunilah kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
pencipta langit dan bumi. Bagimu hanya surgawi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Putera Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Amin, amin. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau tahu bahwa kehadiran Yohanes Pembaptis di muka bumi untuk menjadi pemberita, jalan untuk menyampaikan bahwa Mesias hadir di dunia ini. Engkau memilih Yohanes Pembaptis sebagai nabi untuk mewartakan kabar sukacita dan memuliakan nama-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel dan Allahmu. Aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, nanti umat menjawab.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Refren. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang kau buat. Refren. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Jiwaku benar-benar menyadari tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Refren. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Kedatangan Yesus disiarkan oleh Yohanes. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan." Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu genaplah bulannya Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga dan sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta buku tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itulah terbuka mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kalender liturgi gereja Kristen atau gereja Katolik, seharusnya pesta kelahiran Santo Yohanes Pembaptis itu besok hari Jumat. Tetapi karena besok bertepatan juga dengan ada hari raya, ya, maka ya Hati Kudus Yesus, maka pesta kelahiran Santo Yohanes Pembaptis dirayakan pada hari Kamis biasa ini. Tetapi itu adalah suatu hal yang biasa, karena pergeseran dalam setiap hari raya itu merupakan suatu hak mutlak dari gereja melihat ya bobot hari raya itu. Nah, kalau besok kan hari raya Hati Kudus Yesus, itu kan bobotnya karena Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi pergeseran itu. Di dalam gereja Katolik itu ada beberapa ya masa. Nah, ada yang namanya hari raya, hari pesta, ya. Kemudian hari pesta wajib, kemudian hari pesta fakultatif, itu bisa dirayakan, bisa tidak. Tetapi khusus untuk pesta kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini, ya wajib dirayakan. Dan ini merupakan suatu sukacita bagi kita seluruh umat manusia. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis adalah simbol dari suatu ketaatan yang luar biasa dari seorang Imam Zakaria dan seorang Elisabet. Ketaatannya bagaimana? Karena Zakaria dan Elisabet adalah pasangan yang setia. Walaupun Elisabet sudah dianggap mandul, ya, Zakaria tidak meninggalkannya. Bagi tradisi Yahudi boleh meninggalkan istrinya kalau tidak menghasilkan anak, terutama anak laki-laki. Tetapi bagi Imam Zakaria, Elisabet adalah cinta sejatinya yang berasal dari Allah, dan dia adalah seorang imam memberikan teladan. Dan keyakinannya akan mendapat keturunan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Ya, walaupun dia waktu didatangi oleh malaikat, wajar ketidakpercayaan itu. Bisakah orang setua ini memperoleh anak, kan? Padahal kalau dia ingat
leluhurnya Abraham kita tahu dan Sarah itu memperoleh keturunan sudah hampir mau 100 tahun. Sarah itu saja sudah berumur 90 tahun ya. Kurang lebih seperti itulah. Tetapi apa yang terjadi? Ya, mujizat nyata terhadap Zakaria dan Elisabet. Dan ini luar biasa. Nah, sebenarnya Zakaria itu silencium. Silencium itu tidak berbicara atau bisu itu karena dia harus ya, silencium dengan simbolisasi lidahnya itu terikat. Itu adalah suatu janji. Janji yang harus digenapi oleh Zakaria ketika Yohanes lahir. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bunda Maria mempunyai saudara sepupu bernama Elisabet yang sudah lanjut usianya. Jadi Elisabet itu adalah saudara sepupu Bunda Maria. Jadi jelas ya. Begitu juga suaminya Imam Zakaria, mereka tidak dikarunia anak karena Elisabet mandul. Jadi Elisabet pada zaman itu mungkin ada tabib yang mengatakan mandul. Ya mungkin ada ya penyelidikan medis lah zaman itu ya. Karena jelas-jelas disebut mandul. Ya, berarti memang tidak akan memiliki anak. Suatu hari Zakaria mendapat bertugas untuk membakar ya kemenyan di Bait Allah menurut jadwal undian. Jadi zaman dulu itu orang harus membakar kemenyan. Nah, kemenyan itu adalah suatu wangi-wangian yang berkenan di hadapan Allah. Dan harus diundi, karena apa? Kalau imamnya itu tidak suci, tidak kudus, dia biasanya mati. Jadi makanya diundi. Tidak mudah, tidak gampang dulu untuk membakar kemenyan itu diundi. Dan dia harus pamitan dengan istrinya. Bisa-bisa dia tidak akan kembali. Ya. Tiba-tiba malaikat Gabriel menampakkan kepada dirinya dan memberitahukannya bahwa Tuhan akan mengaruniakan kepadanya seorang anak laki-laki. Ini adalah anugerah yang luar biasa, bukan hanya anak, ya, tetapi anak laki-laki, pewaris keturunan dari Imam Zakaria. Karena kita tahu Imam Zakaria itu kan dari kumpulan Imam Abia dan dia adalah keturunan Lewi. Ada ketetapan, ya, waktu itu ditetapkan bahwa Lewi tidak memiliki tanah, tetapi mereka akan menjadi imam untuk selamanya karena garis keturunan itu, dan mereka akan makan ya dari saudara-saudara yang lain. Persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Jadi hidup mereka itu tergantung kepada Israel atau umat Israel. Nah, anak itu akan menyiapkan umat Israel menyambut kedatangan Sang Mesias. Jadi Yohanes ini adalah seorang nabi persiapan. Jadi kalau kita misalnya mengadakan kegiatan-kegiatan kan harus ada persiapan. Ada panitia. Allah adalah pencipta kita, ya kita mengikutilah. Allah saja memberikan persiapan. Bagaimana kita tidak ada persiapan, latihan ya dalam setiap acara, ibadat, misa kan persiapan, latihan mazmur, membaca kitab suci. Walaupun nanti tampilnya masih grogi, tapi ada persiapan. Tapi kalau orang tidak ada persiapan, sulit kan? Jadi Yesus saja datang harus ada panitia persiapannya. Nah, panitia persiapan yang ditentukan oleh Allah sendiri melalui perantaraan malaikat Gabriel. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk datang, ya kan, tanpa ada persiapan. Pasti ada jadwal dan sebagainya. Ya, seperti saya dikontak Pak Lulu udah beberapa bulan yang lalu dipersiapkan, dan jadwalnya pasti diberikan kepada petugas. Nah, petugasnya pasti men-screening. Nah, itu kan persiapan. Begitu juga apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis ini. Dia menyambut kedatangan Sang Mesias, menyambut. Tetapi Imam Zakaria kurang percaya karena istrinya sudah terlalu tua. Ya, udahlah mandul, sudah terlalu tua begitu. Ya pada zaman itu oke lah, pada zaman Abraham katanya. Pada zaman itu ya mana orang sudah berusia 60, 70, nenek-nenek punya anak kan. Udah tua. Tetapi kesetiaan Zakaria ini yang diperhitungkan Tuhan Allah. Karena dia tidak meninggalkan Elisabet. Dia bisa, boleh ya meninggalkan Elisabet. Ya.
Karena Elisabet udah dicap mandul. Tetapi bagi Zakaria, kesetiaannya kepada Tuhan Allah itu dilambangkan dengan kesetiaannya kepada Elisabet. Nah, maka ia pun dihukum Tuhan dan menjadi bisu sampai anak itu lahir dan diberi nama Yohanes sesuai dengan pesan malaikat Gabriel. Jadi Tuhan Allah memberikan pesan kepada malaikat Gabriel bahwa anak ini namanya Yohanes. Ya. Jadi Yohanes itu nama pemberian Tuhan Allah. Santo Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului Yesus. Yesus sendiri mengatakan di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Santo Yohanes Pembaptis. Jadi sampai Yesus sebagai Tuhan Allah memuji Yohanes, tidak ada yang lebih besar. Karena apa? Karena Yohanes namanya saja sudah pemberian Tuhan. Apalagi kedatangannya. Dia adalah panitia persiapan. Ya. Nah, kita bisa baca di Matius 11 ayat 11 ya. Lalu masa kecil Santo Yohanes tidak banyak diceritakan, kecuali ketika masih dalam kandungan ia melonjak kegirangan sewaktu Bunda Maria berkunjung ke rumah ibunya. Lukas 1 ayat 41. Ya, jadi seperti itu, melonjak. Jadi pada usia kandungan 6 bulan itu, Bunda Maria datang mengunjungi Elisabet, dan pada usia itu biasanya ya sudah berbentuk bayi dan melonjak kegirangan. Luar biasa bagaimana melonjak kegirangan itu, melompat-lompat dalam kandungan Elisabet. Ya, itu pasti diceritakan Elisabet langsung. Yang bisa merasakan ya Elisabet. Ya kan, tidak mungkin Imam Zakaria bisa tahu rasanya mengandung, ya kan? Jadi melonjak kegirangan. Bayangkan di dalam rahim sudah melonjak kegirangan. Sukacita. Nah, lalu kelahirannya diceritakan di Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Setelah dewasa, Santo Yohanes muncul sebagai seorang pengkhotbah di tepi Sungai Yordan dengan pesan yang mendesak. Jadi pesannya ini sangat otentik dari Santo Yohanes ini. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Nah ini, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, kerajaan Allah ya Yesus Kristus. Kata sudah dekat berarti ya kan Yesus Kristus ya akan menampilkan dirinya. Orang-orang kemudian datang dan dibaptis oleh Santo Yohanes di Sungai Yordan. Jadi tradisi baptis Santo Yohanes ini merupakan tradisi purba. Tradisi zaman dulu. Bahwa semua orang yang percaya akan perkataan Yohanes berarti percaya kepada Yesus. Dia harus dibaptis. Ini tradisi purba ya, tradisi baptisan Yohanes nih. Nah, ketika orang menanyakan dirinya, Santo Yohanes menjawab, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun." Nah, jadi kita harus seperti Santo Yohanes Pembaptis ini, berseru-seru di padang gurun. Anggaplah tempat ini padang gurun. Berseru-seru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, jadi masa persiapan. Luruskanlah jalan Tuhan. Nah, luruskanlah jalan Tuhan. Kata luruskanlah jalan Tuhan, orang yang berbengkok-bengkok ya tidak akan bisa untuk menemui Tuhan. Harus lurus jalannya. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes 1 ya, ayat 23 dan 26. Jadi Yohanes Pembaptis merendahkan dirinya, membuka tali kasutnya. Jadi zaman dulu itu kasut itu atau sendal itu ada talinya. Ya, luar biasa ya zaman itu, tahun 2000 tahun yang lalu lah. Tah kita yang di Kalimantan ini bagaimana modelnya ya? Nenek moyang kita. Ya kan? 100 tahun yang lalu ya masih dianggap ya masyarakat primitif katanya kan. 100 tahun yang lalu. Apalagi udah 2000 tahun yang lalu. Mereka sudah mengenal kasut sendal. Pengikut Santo Yohanes banyak sekali, termasuk orang-orang yang kemudian dipilih Yesus menjadi rasulnya. Jadi sebenarnya para murid Yesus itu beberapa orang adalah murid Yohanes Pembaptis. Yang jelas-jelas menyatakan diri murid Yohanes Pembaptis itu adalah Andreas dan Yohanes.
Yohanes itu adalah adik kandungnya Yakobus. Andreas itu adik kandungnya Petrus. Jadi Andreas dan Yohanes sepupu sekali. Ya kan? Jadi zaman itu keluarga-keluarga itu sangat dekat karena mereka ilmu atau pendidikan pengetahuan baik iman dan pengetahuan itu ditransfer dari keluarga-keluarga. Seperti Petrus seorang nelayan pastilah mengajak Andreas, mengajak sepupunya, ya kan, untuk menangkap ikan. Dan keterampilan nelayan itu ya diwariskan dari turun-temurun sampai sekarang masih. Misalnya keterampilan bertani, keterampilan misalnya menganyam, berburu, bahkan sampai keterampilan adat pun diturunkan turun-menurun, ya kan? Karena itu memang dulu lembaga pendidikan tidak ada. Nah, Yesus sendiri datang minta dibaptis olehnya. Santo Yohanes mulanya menolak dengan berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Matius 3 ayat 14. Jadi mengapa Yesus harus dibaptis? Nah, ini banyak orang bertanya, berarti Yesus Kristus itu awalnya bukan Kristen dong? Ada orang kritis bilang, ya benar, agamanya Yahudi kan? Jadi menjadi Kristen ketika dibaptis dong? Tidak begitu, itu jawaban dangkal ya. Masa Allah ajak dibaptis kan begitu? Berarti Allah dulu bukan Kristen ya? Itu jawaban orang yang misalnya mau berdebat itu memang banyaklah akalnya untuk bertanya. Jadi simbolisasi baptis yang disampaikan atau dinyatakan oleh Yesus dan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu mensimbolkan satu, kehendak Allah. Jadi Yohanes Pembaptis kapan dia dibaptis oleh Tuhan Allah? Ketika dia melonjak kegirangan di dalam kandungan Elisabet. Lalu untuk membuktikan baptisan Yohanes itu, Yesus sebagai Tuhan Allah juga dibaptis oleh Yohanes. Nah, itu dia. Jadi sudah sama seperti kita. Ketika kita dibaptis, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ya kan? Kemuliaan dari itu kan memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, ngapa kita harus memuji dan memuliakan Tuhan? Iya, karena itulah iman. Ya, menjawab sapaan Tuhan. Jadi Yohanes menjawab sapaan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu, disitulah semua orang yang menyaksikannya mengetahui bahwa dialah yang kudus berasal dari Tuhan Allah itu. Nah, itu simbolisasinya berupa burung merpati kan, dan ada suara. Dan di situ orang-orang di sekitar itu termasuk murid Yohanes Pembaptis juga langsung percaya itulah Mesias. Ya. Nah, namun Yesus meyakinkan biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 14. Jadi hidup kita sebagai orang Kristiani ini harus menggenapi